Rabu 19 Agustus tahun 2020, Henry Taryatmo mendatangi rumah temannya Suranto yang tinggal di Dukuh Slemben, RT 001, RW 005, Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara Henry sendiri merupakan warga Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Henry datang ke sana sekitar pukul 1 WIB dengan tujuan untuk menyetorkan hasil rental mobil milik Suranto sebesar 250.000. Saat datang, rumah tersebut dalam kondisi tertutup. Pagar depan rumah korban juga tertutup. Kemudian Henry membuka pintu gerbang dan menaruh mobil milik korban yang digunakannya di dalam garasi. Selanjutnya, ia mencoba menghubungi Suranto, namun tidak ada respon. Kemudian, ia mengetuk pintu rumah. Saat itu, istri Suranto yang bernama Sri Handayani membukakan pintu. Sri Handayani lantas mempersilahkan Henry masuk ke dalam rumah. Karena saat itu ia mengatakan akan menyerahkan setoran uang hasil rental mobil. Alasan lainnya, ia tak juga mendapatkan ojek online pada malam itu. Karena sudah kenal dekat, Sri Handayani kemudian kembali ke kamar. Sedangkan Henry menunggu di ruang tamu sambil bermain game di ponselnya. Ia bermain game sekitar 1 jam. Di saat itulah muncul niatan Henry untuk menguasai harta Suranto dan keluarganya. Apalagi ia sedang kepepet utang hingga 60 juta rupiah lebih. Kemudian pada pukul 2 WIB, Henry menuju dapur Suranto dan mengambil pisau. Pisau dapur ini dibawa pelaku dan disimpan di tangan kirinya. Setelah itu, ia kemudian memanggil Sri Handayani yang ada di dalam kamar. Saat Sri keluar kamar, Henry menyerahkan uang setoran rental mobil 250.000 rupiah kepada Sri Handayani tepat di depan kamarnya. Sambil memegang uang setoran di tangan kanannya, Sri Handayani langsung ditikam pisau dapur tepat di bagian ulu hatinya. "Ya Allah, ya Allah!" teriak Sri Handayani sambil memegang pisau yang masih tertancap di ulu hatinya. Tak cukup itu, Henry mengambil pisau yang masih tertancap dan kembali menusukkan ke perut hingga 3 kali. Korban pun seketika tersungkur. Mendengar keributan itu, Suranto terbangun dari tidurnya dan lantas berteriak. Sambil keluar kamar, Suranto melihat sang istri sudah jatuh bersimbah darah. Henry lantas menusukkan pisau dapur ke tubuh Suranto tepat di bagian dada. Ia menusukkan pisau dapur itu hingga 5 kali. Suranto juga terjatuh tak jauh dari tubuh istrinya. Kemudian anak pertama mereka, Rafael, menangis menyaksikan kedua orang tuanya jatuh bersimbah darah. Melihat anak pertama korban menangis, Henry kemudian menikamnya hingga terjatuh di dekat orang tuanya. Kemudian terdengar tangisan anak kedua Suranto, Dinar 5 tahun. Henry dengan membabi buta menikamnya dengan pisau hingga tersungkur. Dinar mendapati luka tusukan paling banyak, yakni 7 luka tusukan. Pelaku terus menusukkan pisau dapur karena melihat tubuh Dinar masih bergerak. Pukul 3 WIB, seusai membunuh 4 orang ini, pelaku menuju kamar mandi, lalu mencuci baju dan juga pisau dapur. Setelah itu, pelaku menuju dapur untuk mengambil air minum.
Pelaku selanjutnya mencari STNK, BPKB, KTP milik korban, dan kunci mobil di rumah tersebut. Pelaku berniat membawa mobil Toyota Avanza warna putih milik korban. Akan tetapi, niat pelaku terhenti saat berada di garasi dan melihat sepeda motor Megra Pro milik korban. Pelaku kemudian membawa sepeda motor Mega Pro milik korban itu sekitar pukul 3.30 WIB. Saat keluar, korban mengunci pintu rumah. Selain membawa pisau, pelaku membawa baju yang digunakan saat eksekusi dan sudah dibersihkan, serta dompet. Dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro milik korban, pelaku menuju sungai di daerah Banyudono dan membuang barang bukti tersebut. Setelah itu, pelaku kemudian menitipkan sepeda motor di salah satu penitipan di Kartasura. Pelaku lantas memesan ojek online menuju rumah korban untuk mengambil satu unit mobil Toyota Avanza warna putih. Pukul 5 WIB, pelaku tiba di rumah korban dan membawa mobil tersebut untuk dijual. Mobil ini sempat dibawa ke rumah pelaku dan diketahui istri dan anak pelaku. Setelah itu, pelaku menjual mobil tersebut seharga 82 juta rupiah. 4 mayat korban pembunuhan Henry ditemukan 2 hari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada Jumat 21 Agustus 2020. 4 mayat ditemukan dalam kondisi mulai membusuk di ruangan yang berbeda. Kematian mereka diketahui oleh warga yang curiga mencium bau busuk dari rumah Suranto. 3 jam setelah penemuan mayat para korban tersebut, polisi pun akhirnya menangkap pelaku pembunuhan di rumahnya yang masih satu kecamatan dengan korban, yakni di Kecamatan Baki. Pelaku kita kenakan pasal 365, Junto 338, dan atau 340 KUHP dengan hukuman pidana maksimal penjara seumur hidup. Kata Kapolres Sukoharjo saat itu, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, dalam konferensi pers di Polsek Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 22 Agustus 2020. Pasal 365 KUHP yakni tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 4 korban pembunuhan tersebut kemudian dimakamkan di dalam satu liang lahat di Astonoloyo Curidan, Kelurahan Bulakrejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu 22 Agustus 2020. Permintaan dari keluarga perempuan diminta untuk dimakamkan di sini semua. Dimakamkan dalam satu liang dengan 4 nisan. Kata Ketua RW 006 Desa Curidan, Setio Hadi. Setelah diotopsi di RSUD Dr. Muardi Solo, 4 korban tersebut tak dibawa ke rumah duka, tetapi langsung diantar ke tempat pemakaman. Perwakilan keluarga korban, Suparno, berharap agar pelaku dapat dihukum dengan memberikan keadilan bagi keluarga korban. 6 bulan setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Henry, pelaku yang menghabisi 4 nyawa itu, divonis hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Sukoharjo menjatuhkan hukuman mati terhadap Henry Tariatmo pada Senin 15 Februari 2021. Adapun sidang tersebut dipimpin Ketua Hakim Bukori Tampu Bolon dengan Hakim Anggota yang pertama Arif dan Hakim Anggota 2 Wahyu Ningrum dan Panitra Kurniawan. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Sukoharjo, Saiman, mengatakan yang menjadi pertimbangan majelis hakim memvonis mati terdakwa karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
dan tidak diragukan lagi karena di dalam proses persidangan di sini terdapat adanya satu bercak darah, dan disitulah menguatkan bahwa inilah kesadisan terdakwa. Sehingga majelis hakim mengambil suatu kesimpulan dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan saksi, keterangan ahli, alat bukti, keterangan terdakwa yang mengakui dan yang menjadi korban adalah 4 orang. Terdakwa divonis pidana mati, katanya kepada wartawan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, kuasa hukum korban satu keluarga, Suparno, menyambut baik vonis mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Henry. Perwakilan keluarga korban, Samsiatun, tampak tak bisa menahan rasa leganya mendengar Ketua Hakim Bukhori Tampu Bolon memvonis pelaku dengan hukuman mati sesuai tuntutan sebelumnya. Bahkan air matanya berkaca-kaca setelah mendengar vonis saat sidang yang berlangsung sejak pukul 15 hingga pukul 17 WIB tersebut. Dia mengatakan hati keluarga lega seusai vonis mati dijatuhkan untuk pelaku. Kami puas, bukannya kami balas dendam. Mati harus dibayar mati, tidak, kata dia dengan nada lirih sembari menahan tetesan air matanya. Lebih lanjut, dia menjelaskan vonis pidana mati terhadap pelaku setimpal dengan perbuatan pembantaian yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Ia menegaskan pihak keluarga sudah puas terhadap vonis pidana mati yang diputuskan Pengadilan Negeri Sukoharjo.